Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP sekaligus pengusaha Indonesia Susi Pujiastuti berharap Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS hingga 200%. Menurut Susi, hal itu sebagai salah satu cara agar korupsi di Indonesia bisa dicegah. Komentar Susi ini disampaikan usai Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji 280% untuk hakim di Indonesia. Susi pun sepakat dengan keputusan tersebut, bahkan menurut Susi, gaji polisi, TNI, dan aparatur sipil negara atau ASN juga harus naik 200%. Menurutnya hal itu bisa sebagai upaya membuat ASN bekerja secara profesional lantaran pendapatannya kompatibel dengan swasta. Namun kata Susi, tentu saja syarat ketatnya profesionalisme harus dipatuhi oleh ASN, pun rekrutmennya juga harus berkualitas. Bahkan jam kerja dan Key Performance Indicator atau KPI juga harus dipatuhi. Menurutnya, good governance menjadi jiwa lini pemerintahan. Nantinya setelah asesmen kualitas ASN ternyata tidak mencapai, maka pemerintah wajib mempensiun dinikan pegawai tersebut. Pun apabila ASN masih melakukan korupsi dan pungutan liar, maka hukum seberat-beratnya wajib diterapkan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Jangan lupa subscribe ya. Kena pajak mewah. Kini tarif tersebut hanya dikenakan pada barang mewah seperti jet pribadi dan kapal pesiar. Presiden Prabowo memutuskan 4 pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh. Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah. Hal ini sekaligus membatalkan peraturan yang diterbitkan di masa pemerintahan Jokowi. Kementerian Keuangan melaporkan sepanjang 2024 pembangunan Ibu Kota Nusantara telah menghabiskan anggaran sebanyak 43,4 triliun rupiah. Nilai tersebut mencapai 97,3% dari total anggaran yang disiapkan dari APBN, yakni 44,5 triliun. Namun pada pemerintahan Prabowo, anggaran untuk IKN dipangkas menjadi 13,5 triliun rupiah. Kebijakan selanjutnya adalah Mahkamah Agung membatalkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 di era Jokowi tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Mahkamah Agung menilai bertentangan dengan Undang-Undang Kelautan. Putusan ini sekaligus melarang pemerintah untuk melanjutkan kebijakan ekspor pasir laut. Selanjutnya pemirsa, Prabowo juga merevisi peraturan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yang digagas di era Jokowi. Tak hanya penyebutannya yang diganti menjadi sistem domisili, namun mekanisme penerapannya juga baru dan lebih fleksibel. Pemirsa, jajaran Kabinet Merah Putih ramai-ramai mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun Sejumlah jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih curhat di depan anggota DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, jajaran Menteri Prabowo ini meminta tambahan anggaran di RAPBN 2026. Salah satunya Kementerian Pertahanan yang meminta tambahan anggaran 17 triliun rupiah. Peralatan militer ini sangat mahal. Teman-teman media bisa ikut menggunakan harga kedaulatan itu tinggi nilainya. Dan juga kita minta ada perhatian khusus pemeliharaan perawatan personel kita. Selain Kementerian Pertahanan, hampir seluruh kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran.
Di antaranya ada Kepolisian Republik Indonesia yang meminta tambahan anggaran sebesar 63,7 triliun rupiah untuk pengamanan wilayah. Kementerian Pertanian meminta tambahan 30,89 triliun untuk peningkatan produksi beras hingga pengadaan daging. Kejaksaan Agung juga meminta tambahan sebesar 18,52 triliun rupiah. Sementara Komdigi meminta tambahan 12,6 triliun rupiah yang berfokus untuk mendorong peningkatan akses internet hingga AI. Kemensos juga minta tambahan untuk kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencabut bantuan sosial atau bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Baru-baru ini, PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Sangat bisa, karena data kita sekarang by name by address, jadi ketahuan si A, si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Jika terbukti penerima bansos terlibat judi online, maka pemerintah akan mengalihkan bansos tersebut ke yang lebih berhak. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judol dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dibentuk Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judol sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, ternyata nomor induk kependudukan penerima bansos tidak hanya tercatat dalam transaksi judol, tapi juga dalam tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Bahkan 100 NIK